Sementara itu, Saudara, Komando Pusat Amerika Serikat merilis video yang memperlihatkan serangan terhadap target-target militer Iran. Rekaman tersebut menampilkan sejumlah serangan terhadap 10 target militer Iran di berbagai lokasi di dalam dan di dekat Selat Hormuz. Militer AS menyebut serangan ini atas arahan Presiden Donald Trump. Pesawat militer AS menargetkan infrastruktur pengawasan, sistem komunikasi, lokasi pertahanan udara, fasilitas penyimpanan drone, dan kemampuan penerbangan ranjau milik militer Iran. Meski saling serang sempat terjadi antara Amerika Serikat dan Iran, tapi yang terbaru, Saudara, Amerika Serikat dan Iran telah resmi sepakat untuk menghentikan serangan militer demi menyelamatkan kesepakatan damai sementara atau MOU yang sempat terancam runtuh, Saudara. Laporan penting ini dikonfirmasi oleh pejabat AS setelah kedua negara terlibat aksi saling serang di sekitar jalur perairan strategis Selat Hormuz selama beberapa hari terakhir. Lalu bagaimana membaca strategi kedua negara dalam eskalasi perang ini? Kita bahas bersama dengan pakar geopolitik dan keamanan nasional, Mas Wibawanto Nugroho Widodo yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Mas Wibawa. Selamat petang, Mas Yusuf. Kita dipertontonkan dengan aksi saling serang, kedua negara saling klaim bahwa sebenarnya tidak saling percaya untuk negosiasi, tapi yang terbaru pejabat Amerika Serikat mengonfirmasi kedua negara sepakat untuk stop saling perang. Sebenarnya apa yang Anda baca dari strategi kedua negara ini? Ya, jadi gini Mas ya, sejak kemarin pendatangan dilakukan, ya, itu kita itu masuk dalam tahap yang namanya dari empat memanage konflik. Itu yang pertama adalah terminasi konflik, yang kedua adalah memanage konflik, yang ketiga adalah resolusi konflik, yang keempat baru transformasi konflik. Nah, karena kita tidak ada perang dunia, kalau perang dunia itu langsung ke transformasi konflik. Jadi Amerika dulu melawan Jepang dan melawan Jerman, ada langkah ekstrim yang diambil perang dunia, dan setelah itu Jepang dan Jerman menjadi ally dari Amerika. Itu poinnya itu. Nah, tapi kita melewati 4 proses tadi. Nah, sekarang ini kita sejak penandatanganan itu baru dari step pertama menuju ke kedua. Dari yang namanya konflik dibentikan dulu, ya, deeskalasi, berhenti dulu konflik sementara. Coba kita menuju kepada manajemen konflik. Nah, manajemen konflik itu ada up and down. Nah, untuk ke sana dibutuhkan 2 variabel. Variabel pertama itu adalah restorasi saling percaya yang sudah hancur. Yang kedua adalah peace process. Jadi yang penandatangan itu gampang dilakukan, gitu. Yang susah dilakukan itu adalah setelah tanda tangan, kepercayaan itu bisa dibangun apa enggak. Itu poin satu. Betul. Poin kedua yang kita lihat sekarang, ya, sekarang ini perjanjian yang sudah ditandatangani itu menghadapi ujian yang berat, ya. Nah, ujian yang berat itu jangan dilihat secara pesimis, karena di Timur Tengah, ya, khususnya dalam konflik internasional dan khususnya Timur Tengah, konflik up and down itu bagian dari diplomasi. Harus lihat seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bukan hanya kenapa mereka konflik, kenapa mereka sekarang ada serangan militer saling membalas, tapi adalah apakah mereka masih mau balik lagi berunding? Kan mereka mau balik lagi berunding. Itu poinnya itu. Nah, jadi kenapa ini terjadi? Nah, yang pertama harus kita lihat dari perspektif militer, ya. Yang pertama itu adalah deterrent signaling. Jadi kedua pihak itu menunjukkan bahwa mereka itu masih siap untuk membalas. Karena kalau mereka tidak bisa membalas, mereka kehilangan kredibilitas dan deterrence, daya tangkal. Yang kedua, mereka menunjukkan kepada domestic audience bahwa pemerintah mereka itu masih kuat. Yang ketiga, mereka tuh menunjukkan bahwa mereka punya military leverage. Jadi pada saat mereka punya kekuatan militer yang dapat dibuktikan, disitulah mereka bisa menekan dalam negosiasi. Itu poinnya, Mas. Sehingga Anda bisa kita lihat, Mas Wibawa, aksi saling serang ini salah satu tujuannya adalah ingin menunjukkan bahwa kedua negara sebenarnya masih punya kekuatan, tapi tidak untuk membuat eskalasi perang yang lebih besar, tapi bagaimana ketika melakukan negosiasi masing-masing negara, Amerika Serikat dan Iran ini masih punya power, begitu? Ya, betul. Nah, selanjutnya makanya mereka sambil men-testing oponen, menguji. Karena sebenarnya yang terjadi ini walaupun sudah ditandatangani, terjadi namanya perang intelijen. Perang intelijen itu dikenal dengan C6ISR. Jadi C-nya itu command, control, perang komputer, perang communication, ya, perang cyber, perang combat system, intelligence, surveillance, recognition. Itu bisa digunakan kapan saja. Nah, akhirnya digunakan sekarang, men-testing. Nah, lawan ini responsif nggak? Berapa banyak rudalnya? Bagaimana sistem pertahanan udaranya? Bagaimana intelligence-nya? Bagaimana daya lawannya? Ya, dan kemampuan intelijen secara menyeluruh. Ini dites gitu. Nah, yang berikutnya mereka juga saling menunjukkan bahwa mereka bisa melakukan eskalasi kontrol eskalasi. Mereka tidak mau menyerah begitu saja salah satu pihak, tapi mereka juga tidak mau perang terbuka. Karena kalau perang terbuka, itu berat ongkos secara politik, ekonomi, dan militer bagi dua negara.
Nah, makanya possibility-nya itu sekarang ada 3, Mas, yang paling mungkin ya. Yang paling mungkin itu adalah limited strike sekarang itu. Terjadinya serangan yang sasarannya militer. Fokus ya, menggunakan drone, menggunakan rudal gitu. Dan militer diserang ya, militer satunya lagi sebalik menyerang. Sampai di situ aja begitu. Nah, skenario yang kedua ya, yang moderat ini bisa berubah menjadi perang Iran-Iran atau perang Rusia-Ukraine. Namanya perang atrisi, perang yang lama. Jadi itu mengikis kemampuan ekonomi, kemampuan industri pertahanan, yang menggunakan rudal, menggunakan cyber drone, perang ekonomi, sehingga akhirnya nanti yang bisa bertahan lama itulah yang menang. Nah, skenario 1 itu menghindari invasi darat. Skenario 2 sudah mungkin akan ada invasi terbatas gitu. Nah, yang harus diantisipasi jangan sampai terjadi namanya skenario ketiga yang paling tidak diharapkan. Perang regional di mana akhirnya Israel terlibat lagi, proksi-proksi Iran terlibat lagi, dan bisa menarik great power lainnya termasuk Rusia dan China. Itu tidak diharapkan. Gitu. Yang Anda baca saat ini mengarah kemana? Karena kalau kita lihat yang terbaru juga sebenarnya perundingan juga sudah akan dilakukan lagi di Qatar. Nah, mereka masih yang paling mungkin seperti saya bilang tadi adalah skenario pertama yang paling mungkin sekarang, limited strike. Nah, limited strike itu tadi itu tujuannya hanya untuk menunjukkan bahwa mereka masih punya kekuatan itu kekuatan militer yang dipakai sama mereka untuk melakukan negosiasi. Itu poinnya tuh, Mas. Dan mereka itu berusaha juga di dalam proses ini ada unik ini orang militer mungkin ngerti ya. Jadi di dalam melakukan serangan-serangan militer balas-membalas itulah mereka sebenarnya saling membangun kepercayaan. Jadi artinya kepercayaan satu sama lain itu dibangun gitu. Artinya gini, Anda berbuat begini, saya berbuat begitu, tapi saya mau negosiasi lagi dengan Anda. Jadi militer dan militer menggunakan bahasa persenjataan. Tapi jadi Anda masih bawa konsep diplomasi. Jadi ini Anda bisa membaca sebenarnya aksi saling serang sehingga akhirnya mereka sepakat untuk stop saling serang ini bagian dari proses up and down untuk menuju ke negosiasi dan membangun saling kepercayaan itu ya? Ya, karena masalah utama Washington dan Teheran itu adalah defisit trust strategis yang sudah sangat besar nilainya. Nah, selagi strategik trust defisit itu atau defisit kepercayaan strategis itu tidak direstorasi, tanda tangan itu tidak akan ada artinya, Mas. Gitu. Kalau kita lihat, Mas Iqbal, mohon maaf saya potong. Yang menarik adalah kalau kita lihat, tidak saling percaya, tapi lebih penting dari itu adalah bagaimana poin-poin dari kerjasama itu. Karena kalau kita lihat Selat Hormuz, keterlibatan serangan di Lebanon, ini menjadi 2 poin besar yang nampaknya kalau kita lihat secara awam, nggak akan ketemu nih antara Iran dan Amerika Serikat. Anda membacanya bagaimana? Jadi ada 5 variabel yang coba kita perhatikan, Mas ya. Eskalasi ini bisa menjadi tidak terkontrol jika yang pertama, adanya penutupan atau gangguan serius di Selat Hormuz. Lihat indikator itu. Indikator kedua, jika ada mobilisasi besar-besaran pasukan militer, baik oleh Iran, proksinya, dan juga dari Amerika dan sekutu. Yang ketiga adalah serangan terhadap fasilitas energi yang utama. Yang keempat adalah keterlibatan langsung negara-negara kawasan, Iran dan lain-lain. Israel dan lain-lain. Yang kelima adalah jika jalur diplomasi sudah gagal total. Nah, selagi 5 indikator ini belum terlihat, ya, kita masih harus optimis bahwa di dalam bernegosiasi ini mereka menggunakan korsif diplomasi, yaitu diplomasi yang ditopang oleh kekuatan militer yang ditunjukkan, bukan hanya diomongkan, ya. Di mana di dalam setiap interaksi itu yang melibatkan mediator, mereka juga berusaha membangun trust kembali, gitu. Nah, karena isunya adalah defisit strategic trust yang sangat besar. Nah, itu masalah utama Teheran dan masalah utama Washington. Nah, kalau ini bisa diatasi, peace process ini bisa berlangsung dengan baik, ya, bahkan bisa dipercepat dari yang namanya conflict termination, maju kepada conflict management yang lebih banyak tidak ributnya dibanding ributnya begitu nanti, dan akhirnya berubah menjadi conflict resolution. Ada resolusi, keinginan yang mendalam dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan ini dan membuat order baru di Timur Tengah. Yang keempat baru yang namanya transformasi konflik. Nah, disitulah yang terjadi setelah Perang Dunia. Yang dulunya misalnya Jepang dan Jerman itu adalah musuhnya Amerika, menjadi aliansinya Amerika. Nah, karena kita tidak mengambil cara Perang Dunia sekarang, makanya untuk Iran dan Amerika itu bisa menjadi transformatif hubungannya, harus melewati proses seperti ini, Mas. Kecuali kita langsung memutuskan, ayo kita perang aja. Yang menang
akan diikuti oleh yang kalah. Dan setelah itu mereka akan transformatif hubungannya. Menarik seperti Anda sampaikan ya, Mas Wibawa ya. Diplomasi dengan menunjukkan kekuatan militer. Sehingga bacaan Anda ke depannya ini betul akan stop saling serang dan menunjukkan negosiasi, atau balik lagi kita dipertontonkan dengan saling serang. Singkat saja terakhir. Ya, jadi ini akan terus berjalan ya dengan konsep diplomasi. Diplomasi terus berjalan karena kedua belah pihak itu berusaha menghindari perang terbuka, besar ongkosnya secara politik, ekonomi, dan militer, tetapi serangan-serangan militer terbatas ya, counter force, bukan counter value yang akan dilakukan gitu. Counter force ya, ini tidak akan berhenti sampai orientasi geopolitik dari kedua negara ini khususnya compatible dengan mempertimbangkan juga apa yang menjadi concernnya Israel. Baik. Karena Israel ini juga faktor yang nggak bisa diabaikan kan? Betul. Begitu. Ini harus kompatibel antara Israel, Iran, dan juga Amerika. Oke, gitu ini yang nanti kita nantikan bersama eskalasinya seperti apa. Tapi harapannya negosiasi akan berlangsung ya. Berlanjut terus. Ya, ini yang kita harapkan bersama. Terima kasih pakar geopolitik dan keamanan nasional Mas Wibawanto Nugroho Widodo telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih Mas.